Itu sampai pada akhirnya ketika Islam sudah berkembang, kemudian juga syariat sudah lengkap dan sudah sempurna, kita lihat ada banyak-banyak ayat, banyak hadis, ada syariat yang terkait secara langsung dengan finance, ya, dengan maliyah. Ada juga yang terkait tidak langsung dengan maliyah. Contohnya adalah infak atau zakat infak. Zakat itu oleh Rasul diposisikan sebagai rukun Islam gitu ya. Dan zakat itu terkait dengan maliyah, dengan harta. Baik harta yang sifatnya kebendaan atau ya keuangan, gitu. Benda atau uang. Jadi itu pada intinya sahabat menjadi penyokong Rasulullah SAW, karena ternyata dalam syariat itu ada syariat yang langsung terkait dengan finance atau maliyah, seperti zakat yang barusan saya bahas. Kemudian juga ibadah haji pun demikian kan, terkait langsung dengan finance, ya, dengan maliyah. Apalagi saat ini itu pemerintah kita kan menetapkan kebijakan, ya, harus booking dulu, ya, 25 juta tuh per orang per kursi. Nah, itu perlu budget, dan itu ya terkait langsung dengan finansial. Atau ada syariat ibadah yang tidak terkait langsung dengan finansial. Seperti hanya ibadah sholat. Ya. Itu terkait dengan finansial tapi tidak langsung. Ketika Allah perintahkan sholat, kita harus tutup aurat kan, harus pakai pakaian. Pakaian dari mana? Ya kita kalau tidak buat ya beli. Kalau buatlah, bahannya dari mana? Ujung-ujungnya adalah kita harus beli bahan baku yang pokoknya, kan begitu. Kalau nggak buat ya kita beli langsung pakaian jadi. Beli itu pakai apa? Pakai finansial, pakai uang. Artinya untuk nutup aurat sebagai satu di antara syarat sah sholat, kita butuh uang untuk membeli pakaian, begitu. Kemudian sholat laki-laki di masjid, Jumatan di masjid. Artinya kita harus bangun masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Membangun masjid ujung-ujungnya ya BU, butuh uang. Jadi walaupun tidak terkait langsung, ya ternyata ibadah sholat itu butuh sokongan berupa pendanaan atau finansial. Ini yang kemudian menjadi satu di antara ya faktor pendorong kenapa umat Islam itu harus punya kemandirian secara ekonomi. Kenapa umat Islam nggak boleh lemah secara ekonomi? Karena ternyata maliyah ini berperan penting dalam pergerakan dakwah, dalam pendidikan sosial, apalagi sangat-sangat butuh pasokan dana ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Apalagi ketika musim bencana kan. Ketika musim bencana itu orang-orang yang mapan berubah status jadi orang yang miskin. Para ASN yang punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, ketika terkena musibah, gempa atau banjir, semuanya sudah habis gitu. Berubah menjadi seorang mustahik lagi seperti itu. Maka disinilah kita perlu apa? Perlu pasokan finansial yang cukup untuk sosial. Maka sangat wajar ketika Allah memberikan sebuah peringatan gitu ya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Ternyata ada banyak hikmah, ya, ada banyak hal yang terkait dengan kebutuhan atau pengadaan budget untuk perjuangan dakwah dan kehidupan secara umum gitu. Yang paling pokok ya itu untuk mengamankan perut, gitu kan. Kalau orang itu perutnya sudah tidak aman ya
dia tidak mikirin yang lain. Ya, pokoknya perut harus aman dulu. Kalau sudah aman dia bisa mikir, ya, mikir tentang perkembangan, tentang dakwah gitu ya, tentang kehidupan yang lebih baik lagi. Itu kalau sudah aman secara kebutuhan pokok atau fa'ali gitu ya. Dan perut ini ya dekat dengan hati. Perut dekat dengan hati. Makanya jangan sampai gara-gara perut hati ya jadi berpenyakit. Hati jadi lemah imannya. Ya. Walaupun ada hadis yang dhaif ya, ini hadis. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu lebih dekat dengan kekafiran. Hadis dhaif ini. Namun pada faktanya tidak sedikit umat Islam yang gara-gara kefakiran, gara-gara kebutuhan pokok yang sangat mendesak untuk mengamankan perut, mereka rela merubah keyakinannya, tauhidnya, berubah menjadi kekafiran. Rela menjual keimanan demi apa? Demi keamanan perutnya. Rela mensweep, ya, merubah iman hanya karena mie instan. Itu tidak sedikit dan faktanya ada, buktinya ada. Jejaknya juga masih ada hari ini. Ya, oleh karena itu bagi Anda yang sekarang punya harta berlebih, ayo coba untuk berpikir bagaimana harta kita ini jadi wasilah keamanan akidah masyarakat. Bagaimana harta yang Anda miliki, yang sangat banyak tuh aset Anda kan, ya, ada tanah melimpah, sawah, bangunan, properti itu banyak tuh. Bisa nggak sebagian aset Anda investasikan untuk mengamankan akidah keyakinan umat? Jangan sampai gara-gara kebutuhan fa'ali, kebutuhan perut atau kebutuhan pokok kehidupannya, kemudian mereka berubah akidah, mereka murtad. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Begitu ya. Jadi sekali lagi ya, Allah itu tanpa pasti dengan tujuan, tidak dengan sia-sia menghadirkan ayat ini. Kenapa harus punya kemapanan secara ekonomi? Ya itu faktanya. Agama butuh dengan maliyah. Dakwah butuh sokongan finansial. Ibadah juga ada yang terkait langsung dengan finansial ataupun tidak langsung. Dan di lapangan banyak kawan-kawan muslim yang gara-gara kebutuhan pokok yang sangat mendesak, mereka rela menjual keimanannya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada anak cucu kita. Anak cucu kita itu haruslah orang-orang yang minimal mengamankan dirinya dan keluarganya secara finansial, agar bisa fokus beribadah, berdakwah, dan ikut andil dalam perjuangan. Gitu. Bagaimana bisa fokus berdakwah kalau dapur nggak bisa ngebul? Seorang ustadz misalnya, dia harus membina umat, dakwah, ya, masyarakat, mengamankan akidah masyarakat, tapi dapurnya nggak ngebul, anak istrinya belum makan, kan dia nggak konsen. Pada akhirnya nggak konsen, ya terganggu lah aktivitas dakwahnya, gitu. Maka ya ini nantilah berbagi peran gitu ya. Kalau ada orang yang punya kelebihan di bidang finansial, ya jihadnya dengan harta lah.
harus punya inisiatif. Ya, Anda itu, orang kaya itu jangan nunggu ada masalah dulu gitu ya. Tapi Anda kemudian cari ya kebutuhan umat apa yang belum saya berikan.